Anastasia, Bubana yeter. Kosem yang melihat ayahnya akan dibunuh, ia pun berkata, "Baiklah Sultana, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Biarkan ayahku pergi." Bırakın babamı. Safia lalu berkata, "Baiklah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu akan memberitahukan segalanya. Jika kamu melakukan kecurangan, maka kami tidak akan memaafkanmu." Affetmeyiz. Kosem kembali ke harem. Ia langsung menemui Janet. "Kamu benar-benar mempunyai hati babi, tapi aku bersumpah kamu akan membayarnya." Janet menjawab, "Kamu mengancamku tanpa mengetahui kesalahanmu sendiri. Mafiruse Hatun telah menyelamatkanku. Ini adalah takdir Kosem. Itulah yang terjadi." Mafiruse lalu berkata, "Aku ingin melihatmu, namun aku menemukan Janet di sana. Bir de baktım Cennet kalfa orada. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kamu melakukannya? Karena hukumannya akan sangat besar." Kosem pun menjawab, "Jangan main-main denganku. Urusi saja urusanmu, atau aku akan melukaimu." Canını yakar. Kosem pun lalu pergi. Janet lalu berbicara pada Mafiruse, "Tetap tutup mulutmu. Biarkan rahasia hanya di antara kita berdua saja." Janet lalu meninggalkan Mafiruse. Tut çene. Janet berpapasan dengan selir yang selalu bersama Kosem. Janet berkata, "Kamu ingin melakukan sesuatu di belakangku. Sekarang ikuti aku." Gel bakalım sen benimle. Kosem sampai di kamarnya. Kosem terlihat begitu bingung akan apa yang harus ia lakukan sekarang. Tidak lama, selir yang bersama Kosem lalu masuk. Gölge fena. Ia melaporkan kalau Golge dipukuli sangat buruk, tapi dia akan baik-baik saja. Dia akan sembuh dalam beberapa hari. Birkaç güne toparlar. Kosem berkata, "Ketika aku berpikir aku tidak akan pernah melihat ayahku, kini aku bisa melihatnya. Namun kemudian, semuanya menjadi mimpi buruk. Neredeyse başarıyordum. Aku hampir saja membebaskan ayahku, tapi ini karena Mafiruse Hatun yang telah menyelamatkan Janet Kalfa." Kemudian mereka memberitahukan hal itu pada Safia Sultan. Mereka berdua akan mengutuk hari kelahiran mereka. Selir itu berkata, "Inilah yang akan terjadi dan aku sudah mengatakannya padamu. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Sekarang kamu harus melakukan apapun yang mereka inginkan. Kamu tidak punya pilihan lagi." Mendengar kata-kata selir, Kosem pun merasa tidak senang dan mengusirnya. Sen çık dışarı, beni rahat bırak. Malam harinya, akhirnya Kosem keluar dari kamarnya. Ia ingin menemui raja, namun penjaga berkata kalau raja sedang bersama harimnya. Haremiyle birlikteler. Kosem pun memaksa dan mengatakan, "Katakan saja pada raja kalau aku ada di sini." Penjaga pun masuk untuk melapor kepada raja. Verin siz. Namun saat penjaga kembali, kalau raja menyuruhnya untuk datang kembali, Kosem pun akhirnya pergi. Daha sonra gelmenizi buyurdular. Di dalam ruangan, rupanya raja sedang bersama Mafiruse. Mafiruse berkata, "Terima kasih pada Tuhan, pangeran kita akhirnya bisa selamat. Aku sangat takut jika sesuatu terjadi." Raja pun berkata, "Ini sudah berakhir rasa Hatun. Tuhan melindunginya." Mafiruse pun menjelaskan kalau Valide telah memberikan nama baginya, yaitu Mafiruse. Raja pun berkata, "Itu adalah nama yang bagus. Bayi yang ada di dalam perutmu adalah harta karun berharga bagiku. Mulai dari sekarang, sayangilah dia, lindungi dia." Mafiruse pun berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindunginya, bahkan dari diriku sendiri." Sam doğuracak. Çünkü Osman. Mafirose pun teringat akan kata-kata selir yang selalu bersama Kosem, di mana selir itu mengatakan kalau Kosem akan memiliki anak dan anaknya akan diberi nama dengan Osman. Akhirnya Mafiruse pun mempunyai ide akan hal itu, sehingga ia mengatakan pada raja kalau ia telah bermimpi.
kita akan mempunyai bayi laki-laki. Aku sangat mencintainya dan memanggilnya dengan nama Osman. Ini nampaknya adalah tanda dari Tuhan. Mendengar nama itu, raja pun berkata, nama itu ada di dalam hatiku. Jika seorang pangeran lahir, maka aku akan memberikan nama Osman. Tentu saja, jawaban raja membuat Mafiruse menjadi senang. Di lorong istana, Handan berpapasan dengan Kosem. Kosem lalu berkata, Mafiruse sekarang adalah kesayanganmu, dan lagi kamu mengirimkannya kepada raja. Handan pun menjawab, itu bukanlah yang harus kamu tentang Kosem, itu adalah peraturan harem. Bukan hanya kamu yang bisa tidur dengan raja, tapi jangan khawatir, karena kamu sangat berharga bagiku. Aku akan melindungimu dan mengawasimu. Kosem pun menjawab, aku pikir kamu lupa siapa yang harus dilindungi sultan aku. Aku memikul bebanmu di pundakku. Aku memikul dosamu. Jadi jangan bicarakan tentang peraturan dan adat istiadat padaku. Handan pun hanya bisa diam. Setelah mengatakan itu, Kosem lalu pergi. Usullerden, kaidelerden bahs. Ia kembali ke ruangannya. Ia sangat kesal dan marah. Tidak ada seorang pun yang bisa ia harapkan. Dia tidak tahu bagaimana ia akan membebaskan ayahnya. Ben derviş. Di sisi lain, Dervis pun berjalan di lorong. Ia berkata-kata dalam hatinya, aku Dervis, putra dari seorang gembala dari Bosnia. Aku menghabiskan masa kecilku dengan kelaparan dan kemiskinan. Ketika Janisari mengambilku, saat itu aku memakai baju yang compang-camping dan juga sepatu yang bolong. Itulah mengapa mereka memanggilku dengan sebutan Dervis. Derviş dediler adıma. Handan terlihat berdiri di terasnya, dan Dervis memandang Handan dari atas. Dervis berkata lagi, satu-satunya kenangan indahku tentang Bosnia adalah wajahnya. Kami berada di tepi sungai Miliaska. Dia berada di dalam air, sendirian dan malu seperti seekor kijang. Dia mengangkat kepalanya sejenak. Ada tai lalat kecil yang lucu di bibirnya. Dia tersenyum. Itu sangat hangat, sangat tulus. Kemudian aku mendengar suara. Helen, seseorang berkata dari jauh. Namanya waktu itu adalah Helen, putri dari Zeus, seorang dewi. Zeus'un kızı. Aku tidak pernah melihatnya lagi, sampai bertahun-tahun kemudian, ketika takdir membawa kami bersama dalam istana di Istanbul. Mata yang sama, pandangan yang sama, tai lalat yang sama di bibirnya. Aku tahu suatu hari api ini akan membakar kami berdua. Ini adalah kata-kata Dervis kepada Handan Sultan. İkimizi de yakacak bir gün.